Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li dzikrihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah membangunkan kita kembali dengan afani fil jasadi, dengan badan yang sehat, dapat menunaikan ibadah kita dan mengembalikan ruh kita yang tadi terlelap tidur ya. Dan kemudian memberi izin kepada kita untuk kembali mengingatnya. Bapak dan Ibu, itu doa kemarin yang disebut oleh Kasif ya. Itu doa bangun tidur yang pilihan ya. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi ya. Dan seterusnya. Bapak dan Ibu, pagi hari ini seperti biasa Selasa subuh kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Sekarang kita lanjutkan pada ayat 218. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan berjihad di jalan Allah fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak dan Ibu, ayat ini singkat, tapi latar diturunkan ayat ini dengan sebuah kisah panjang sebetulnya, berkaitan dengan ayat 217. Jadi ayat 217, 218 ini satu paket 2017. Sebelumnya Selasa yang lalu sudah kita jelaskan. Nah, Bapak dan Ibu, ialah sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa ekspedisi Nakhlah ya. Nakhlah sebuah tempat di antara Taif dan Mekah ya. Nabi ketika itu di Madinah mengirim utusan khusus ya, semacam ekspedisi lah ke Nakhlah. Ekspedisi Nakhlah mengoperasikan intelijen ya, untuk mengawasi orang-orang Quraisy yang tidak menciptakan kondisi yang aman di Masjidil Haram ya. Nah, ekspedisi itu dipimpin oleh
Abdullah ibnu Jahis. Ya. Tidak lama di sana terjadi intelijen tadi siap mengamati dan siap tempur, ya, tempur. Jadi terjadi sengketa di situ dan akhirnya seorang pimpinan Quraisy terbunuh di situ, ya, Dramain. Nah, inilah menyebabkan turunnya ayat ini. Nah, kenapa ini turun? Karena orang Quraisy menuntut kok orang Islam melakukan perang dan pembunuhan di bulan Rajab. Nah, ketika itu utusan Nabi ragu pula, ini akhir Jumadil akhir atau sudah masuk Rajab. Jadi keraguan-keraguan seperti itu. Menurut orang Quraisy sudah bulan Rajab, tidak boleh lagi perang. Nah, para ibu, itu di latar belakang sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, ayat ini apa pesannya untuk kita? Pesannya adalah mengenai orang yang harap terhadap rahmat Allah. Dalam hidupnya selalu lebih tiga, ya, taragub ila rahmatillah, selalu mencari, ya, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, ini pesan ayat ini. Siapa-siapa orang yang berharap, ya, selalu taragub ila rahmatillah ini, selalu berharap terhadap rahmat Allah ini. Ya. 3 saja di sini ayat ini, orang yang selalu berharap itu. Yang pertama, orang beriman. Yang kedua, orang yang senantiasa melakukan hijrah. Ya. Dia tidak statis, ya, dinamis. Ya. Dan yang ketiga, orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Ini 3 ini orang yang selalu berharap rahmat Allah. Ya. Jadi modal pertamanya adalah iman. Kemudian diikuti oleh aksinya selalu hijrah dan selalu jihad fi sabilillah. Bapak iman, orang-orang beriman tentu yang dia pertahankan adalah imannya. Ya. Iman itu kendali dalam hidupnya. Dia sebetulnya tidak saja ikrar fil lisan, diikrarkan di lidah, tapi tasdik bil qalbi, dibenarkan di hati. Ialah membenarkan sesuatu yang pasti, ya. Allah, malaikat, kitab-kitab, para nabi, hari kiamat, kadar baik dan kadar buruk. Itu yang iman. Dan iman itu selalu dirawatnya. Bagaimana merawatnya? Ya. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan rusak dengan perlakuan maksiat. Nah, para ibu, itu yang merusak. Jadi virus iman itu adalah maksiat itu. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan hijrah ialah sikap, ya. Dia selalu berharap, dia mempunyai sikap raja, ada harapan di dalam hidupnya. Jadi perubahan. Apa yang dimaksud dengan hijrah itu? Al-intiqal min maudu'in ila maudu' wa tarkul awal linsar sani. Ya. Artinya perpindahan atau perubahan dari satu situasi atau kondisi ke kondisi yang lain. Meninggalkan kondisi yang pertama dan mengutamakan kondisi yang kedua. Nah, para ibu, artinya jadi perubahan-perubahan. Bukan hanya hijrah itu diartikan dari awal ketika itu Nabi pindah dari Makkah ke Madinah. Artinya adalah khuruj
min ardin ila ardin, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu arti harfiahnya ya. Tapi khuruj min ardi ila ardin, dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sebetulnya sudah berakhir ya, sudah berakhir ketika Fathul Makkah, setelah penaklukan Mekah. Artinya setelah selesai kondisi antara Mekah dan Madinah, Mekah kota pertama dan Madinah kota kedua, kedua-duanya sama-sama ya. Nah, Bapak dan Ibu, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kita al-intiqal min maudhu'in ila maudhu', pindah dari situasi yang satu ke kondisi yang berikutnya, dari kondisi yang kurang baik kepada kondisi yang lebih baik. Perubahan itu bisa mulai dari rumah kita, rumah tangga kita, kerabat-kerabat kita, tetangga-tetangga kita, ya, sekelompok komunitas kita di RT dan di RW, dan sekelompok jamaah kita disatukan oleh satu wadah masjid kita ini, dan lebih luas ummatul muslimin fil alam, seluruh umat Islam di dunia. Nah, dimulai dari yang kecil. Nah, Bapak dan Ibu, ya alhamdulillah kita sebenarnya di masjid kita sudah cukup melakukan perubahan ya. Dari tidak ada masjid kita sudah punya masjid. Dari tidak ada jemaah kita kumpul menjadi jemaah banyak. Kegiatan-kegiatan imarah masjid kita selama ini tidak ada ceramah subuh seperti ini sudah ada. Ya, sudah diatur pula Pak Aman setiap Jumat malam dan memperingati itu perubahan menjadi imarah masjid, imaratul masjid ya, masjid yang semula ya, tak ada kemudian lakukan pemakmuran masjid itu. Nah, itu perubahan dalam kelompok kita di masjid kita ini. Nah, kemarin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melakukan perubahan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita. Kurban yang kemarin ya, 2 bapak yang lalu, bapak dan ibu sudah melakukan evaluasi. Tujuannya tentu untuk melakukan perbaikan. Dan sudah diserahkan pertanggungjawaban ya Pak Yaci ya, dan sudah dibentuk panitia yang baru. Saya melihat perubahan itu cukup baik. Sudah boleh menjadi contoh untuk masjid-masjid yang lain. Saya lihat sudah teratur. Cuma hanya kemarin pelaksanaan korban kita itu dari perubahan ke perubahan ada sedikit gangguan. Gangguan itu saya lihat bukan di panitia, bukan di kita di masjid, tapi gangguan itu terletak pada pengantar hewan korban kita. Terlambat jam berapa sampai kemarin itu korban kita? Jam 12 jam 1 ya. Iya, zuhur. Dan terlambat ya. Nah, Pak dan Ibu, itu satu kelemahan mungkin dilakukan perubahan-perubahan seperti itu, komitmen ke depan. Itu tanggung jawab nanti kita bersama yang kita wakilkan kepada panitia yang kita bentuk. Perubahan-perubahan itu ya, perubahan itu. Nah, kemudian penyelenggaraannya dibicarakan di dalam perubahan yang ingin kita lakukan di dalam rapat-rapat. Kita ingin ada 2 opsi penyelenggaraannya. Penyelenggaraannya ada ingin mengupahkan kepada orang lain supaya bisa menghemat daging-daging yang mungkin terletak pada tulang-tulang dan pada kulitnya. Ya. Kalau yang biasa dan piawai melakukannya kan hemat ya. Tambah daging. Nah, Bapak dan Ibu, ada yang menyarankan ta'awanu 'alal bir, kita gotong royong sama-sama atas kebaikan ini. Ya, dipersepakatlah Pak RT mengirim utusan-utusan. Nah, melakukan perubahan-perubahan
Nah, tapi masih ada kelemahan di sana sini. Nah, tapi nafasnya sudah bagus, ta'awun, gotong royong. Ya. Nah, para ibu, cuma ada satu hal yang saya menjadi satu tanda tanya, ya, tanya. Saya kan masuk pengamatnya, gitu kan. Saya tukang lihat-lihat aja. Paling tidak, kalau saya datang, kalau bersemangat Pak Yasdi juga kawan-kawan, alhamdulillah. Ya. Nah, para ibu, kita di rumah kita sendiri, dalam komplek kita sendiri, di masjid kita sendiri. Tapi kok konsumsi siangnya membeli nasi gitu. Itu satu hal catatan. Jadi saya pernah ke kampung juga, rapat di kerapatan adat. Waktu jam makan itu membeli nasi gitu ya, membeli nasi bungkui. Jadi ke Ambo ketuakannya, Ambo kok membeli nasi juga awak rapi di rumah kapan akan awak di sekitar kampung atau kembali nasi jauh asal mau nak punya kemanakan awak. Mau sudah pulang lagi juga kan. Nah, alangkah baiknya hijrah kita lakukan, meskipun dululah pernah dilakukan hijrah kita lakukan perubahan-perubahan. Bagaimana kita membuat kegembiraan gitu. Kegembiraan, tentu kegembiraan itu bisa kita ciptakan bersama. Makan kita bersama-sama di sini. Nah, untuk sambalnya bisa kita yang berkorban meniatkan sebagian untuk kita masak. Gitu. Mungkin kok 1 on seorang, gitu kan? 2 on seorang sudah banyak dagingnya itu, ya kan? Dan diperkirakan orangnya agak 100 gitu ya, 200 ya. Nah, saya kira tidak seberapa biaya itu. Biaya masaknya paling 2 jutaan atau 2,5. Ibu yang tahu tuh berapa beli ladonya, berapa beli bawangnya dan bumbu-bumbu yang lain. Gitu. Itu kan perubahan-perubahan. Nah, itu bisa diorganisasikan. Ada 2 bentuk pengorganisasiannya itu. Kalau masjid kita anggap ini RT, tentu RT yang mengkoordinasikan, menunjuk warga-warganya untuk memasak gitu, dan untuk menghidang. Yang sisi lain menunjuk warganya untuk penyelenggaraan korban. Nah, sisi yang kedua bisa saja imaratul masjid kita ini, imaratul masjid kita yang paling menonjol adalah ibu-ibu majelis taklim. Nah, dari ibu majelis taklim bisa rapat membuat panitia kecil untuk lakukan masak bersama. Apa arahnya, orang? Arahnya adalah al-hijrah raja. Hijrah itu intinya adalah harapan. Apa harapannya? Kita bergembira bersama untuk mendapatkan rahmat Allah. Para ibu, kata Nabi, maukah kamu masuk surga dengan ketawa, dengan senyum, dengan tidak menangis? Nah, sahabat Nabi kan ada dikenal. Pak dan Ibu mengenal namanya Nuaiman. Itu sahabat Nabi yang luar biasa. Kata Nabi, dia masuk surga dengan tertawa. Orangnya lucu, membuat Nabi sering ketawa terpingkal-pingkal dan sering menceritakan perangainya di depan-depan umat. Pak Ibu, buat cerita singkat ya, cerita beliau ini. Nuaiman ini ketika Abu Bakar bersama delegasi dagangnya akan membeli barang dan kunjung dari suatu tempat mengambil barang dagang lah. Ya. Jadi ada pertanyaan, Nuaiman dibawa apa enggak? Gitu. So, sahabat tuh tahu betul asal ada Nuaiman, suasana ini pecah, cair semua, enggak ada yang kaku gitu kan. Tapi ada satu keanehan, di mana ada Nuaiman, di situ terjadi masalah. Nah, ini soalannya. Di mana ada Nuaiman, di situ terjadi masalah. Dia perlakuannya sembrono aja bentuknya gitu. Jadi sahabat kadang-kadang benci kepadanya. Ya, perlakuannya suka mabuk-mabuk, suka membuat perangai yang kadang-kadang tidak masuk akal gitu kan, masuk akal. Nah,
Tapi perangai itu oleh Nabi, dia sering dihukum oleh Nabi. Kalau kedapatan minum, wah dia dicambuk oleh Nabi itu. Ya, oleh Nabi. Dan perintahkan sahabat untuk menghukumnya. Nah para ibu, jadi kata sahabat, ayo kita bawa Nuaiman. Ya. Singkat cerita, ketika Abu Bakar dengan komisi dagangnya membeli barang-barang, Nuaiman ini kelaparan. Nah, siapa yang menjaga makanan kita? Suwaibit, namanya sahabat Suwaibit, orangnya jujur. Dan kata Abu Bakar, kata Nabi, dia katanya, tidak ada berubah itu, ya. Gimana kaku orangnya, tidak ada bergeser-geser sedikit, tidak mau. Ya. Ya, istiqamahnya luar biasa. Nah, Suwaibit, engkau jaga makanan. Jadi pada ibu kelaparan. Ya, siapa ini? Ya, Nuaiman ini. Dia datang kepada Suwaibit, kasihlah saya roti itu agak sepotong, lapar saya. Kata Suwaibit, enggak, kita tunggulah Abu Bakar, kita makan sama. Enggak, saya lapar betul, enggak bisa saya tahan. Ya kan? Enggak, saya enggak mau. Ya kan? Nah, saya kan ditugaskan untuk menjaga ini. Nanti kalau rusak, ini kan saya akan marah. Lebih baiklah kita makan sama-sama, nanti datang Abu Bakar dan sahabat yang lain. Dia tidak tahan, kesal dia. Dia pergi ke pasar, Bapak Ibu. Dia pergi ke pasar si Nuaiman ini, ya di mana ada Nuaiman di situ ada jadi masalah ya, Bapak Ibu. Pergi ke pasar, nampak dia sekelompok pedagang-pedagang yang menjual budak. Dia datang ke sana. Bapak, saya ada punya budak satu katanya. Saya jual murah saja, tidak mahal-mahal. Bapak, itu mahal tuh, saya jual murah saja. Siapa namanya? Suwaibit gitu ya, Suwaibit. Tapi ada kelakuannya satu, dia saya jual murah tapi perangainya ada satu katanya. Apa perangainya? Dia selalu tidak mau dikatakan budak, dia orang merdeka. Orang bebas, orang merdeka. Mustaqil ya, orang yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, oke, kata. Lalu dibawanya pedagang budak ini mana budak kamu? Tuh budak kamu katanya. Budak saya katanya, Suwaibit namanya. Lalu ditangkaplah Suwaibit ini. Yang penjaga makanan ini ditangkap, ditangkap di bawah. Woi, saya tidak budak, saya orang mustaqil, orang bebas katanya, orang merdeka katanya. Tidak ada cerita, karena sudah dijual, duitnya sudah diambil oleh Suwaibit, oleh Nuaiman untuk beli makan. Nah, untuk membeli makan, kawannya dijual. Coba ya kan. Nah, Bapak Ibu, jadi itu diceritain ketika Abu Bakar datang, mana Nuaiman, mana Suwaibit? Ya, kata Nuaiman, sudah saya jual dia katanya. Nah, Bapak Ibu, itu bikin ketawa. Akhirnya Nabi dan Abu Bakar memerintahkan supaya Suwaibit itu kembali dibeli dengan mahal, ya, dikembalikan dia menjadi orang merdeka. Itu perangai si Nuaiman. Jadi kata Nabi, jadi sahabat satu sisi benci kepada dia, gitu. Tapi kata Nabi, jangan dilihat dari luarnya. Nuaiman itu adalah di hatinya dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Jadi tidak dapat dilihat dari perangai sepintas, tidak bisa orang dilihat nih. Itu amanat Nabi. Nah, jadi dengan itu Bapak Ibu, kita ciptakan kegembiraan, itu yang hijrah itu. Dari yang kaku-kaku kita bawa ke yang gembira-gembira. Siapa tahu seperti rahmat yang diberikan kepada Nuaiman, masuk surga itu dengan ketawa gitu. Alhamdulillah. Itu hijrah satu, mulai dari kelompok kita terkecil. Nah, yang ketiga jihad itu, karena ayat ini berhubungan dengan perang tadi, maka jihad itu diartikan perang dengan harap, ya. Tapi fisabilillah itu intinya adalah karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, tiga iman, hijrah, dan jihad tadi itu intinya adalah raja. Apa raja? Harapan. Harapannya apa? Yang di tarau ila rahmatillah, mengharapkan rahmat Allah. Jadi segala usaha-usaha kita untuk berubah, untuk berjuang menegakkan Islam, menguatkan iman kita, tak ada lain dari harapan kita rahmat Allah.
Demikian Pak Ibu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.